Halo semuanya, balik lagi sama gue Raffi Eka Putra dan kali ini kita kembali ke Plaza Mini Pondok Indah untuk melakukan preview mobil yang ada di samping gue ini. Ini adalah sebuah Mini Aceman SE. Namanya baru lagi nih. Dulu kita tahu ada Mini Countryman, Mini Clubman, dan sekarang ada Mini Aceman. Lalu apakah sebuah Mini Aceman ini? Simak terus video ini sampai habis, kita akan preview mobil yang baru launching di Indonesia ini. Ya, sekarang apa sih Mini Aceman itu? Well, kita mulai dulu dari penamaan ini ya. Aceman ini nama baru yang dipakai oleh Mini untuk mobil yang bentuknya 5 pintu dan seperti Countryman ini ya. Tapi dia bukan Countryman, jadi bisa dibilang dia ini persilangan antara Mini 3 Doors dengan Countryman, atau Countryman yang dikecilin gitu ya. Karena dia secara dimensi dia 36 cm lebih pendek dibandingkan sebuah Mini Countryman, dan tapi dia 20 cm lebih panjang daripada Mini 3 Doors. Lalu bedanya apa sama Mini 5 Doors? Apakah Mini 5 Doors sudah nggak ada atau bagaimana? Nah, Mini 5 Doors juga tetap ada, tapi pembeda pertama adalah dia sekarang kalau Aceman ini dia eksklusif listrik, sementara untuk si Mini 5 Doors dia eksklusif mobil petrol atau dia ICE, bensin ya. Dan secara dimensi juga dia masih lebih pendek lagi si Aceman ini si 5 Doors dibandingkan si Aceman ini. Kalau si Mini 5 Doors itu dia panjangnya kurang lebih 4036, kalau ini 4075 kalau nggak salah. Jadi bedanya lumayan tipis, tapi masih lebih panjang si Aceman ini. Serta kalau Mini 5 Doors ini dia lebih pendek dibandingkan Countryman. Jadi benar-benar kalau 5 Doors itu hanya Mini 3 Doors yang dipanjangkan, sementara kalau Mini Aceman ini adalah Mini 3 Doors yang diberikan sedikit nuansa dari Countryman, jadi lebih mirip dengan Countryman yang dikecilkan. Jadi ya semoga itu clear up sedikit perbedaan atau kebingungan di antara kawan-kawan ya tentang apa sih lineup Mini sekarang. Ya simpelnya, kalau kalian mau ambil yang bensin, kalian bisa ke Mini 5 Doors, dan kalau kalian mau elektrik, kalian pilih yang Aceman. Sekarang kita akan masuk ke bagian depannya, di mana dia lampunya mirip sama Countryman ya. Dia modelnya juga tidak bulat ya. Lagi-lagi nih, kalau Mini 5 Doors dia bentuknya bulat seperti ini, sama seperti versi 3 Doors-nya. Sementara kalau yang Aceman dia bentuknya beda, sama kayak si Countryman, dia juga bisa dipilih ya mode lampunya mau seperti apa. Dia ada pilihan modenya, termasuk si lampu belakang, dan itu dipilih dari interior di dalam. Di depan kita mendapatkan ini nih ya, list ini dia vibrant silver dan dia colornya orange seperti ini. Dia juga logonya S-nya warna kuning karena dia adalah versi electric. Jadi dia Mini SE, dan di Indonesia dia cuma dapat trim yang SE aja, which is very good thing karena kalau trim di bawahnya dia less powerful, baterainya juga lebih kecil. Sementara kalau yang SE ini dia lebih besar. Nah, langsung aja kita buka kap depannya untuk lihat motor listrik spesifikasinya seperti apa. Ya, ini dia frontnya ya, atau front trunk dari si Mini ini. Sayang sekali di sini nggak ada storage ya. Sebenarnya ini bisa aja nih kalau mau ditambahin storage atau dikasih cover di sini, tapi sama Mini nggak dikasih. Dia nggak butuh peredam karena ini mobil listrik, dan motor listriknya ini kalau yang versi SI dia lebih powerful. Dia tuh 160 kW atau 218 HP-an dengan torsi 330 Nm, which is itu gede banget, cepet banget. 0 ke 100 mobil ini hanya dalam waktu 7 detikan aja. Sementara untuk baterainya dia sekitar 54 hampir 55 kWh, dan dia bisa dapat range sekitar 400 km dalam sekali pengecasan. Jadi dia baterainya lebih besar dan dia juga lebih powerful dibandingkan versi S-nya. Makanya di Indonesia dikeluarkan yang SI ini aja, dan bagus karena kita dapat versi yang high trimnya lah ibaratnya. Lalu untuk baterai ya, dia juga pengecasannya cepat, dia bisa sampai 90 kWh untuk pengecasannya DC fast charging pakai CCS 2 of course. Jadi kalau misalnya dalam kondisi habis, ini cuma butuh waktu sekitar setengah jam aja untuk mengisi baterai ini sampai penuh. Jadi aman banget. Kalau kalian ingat dulu Mini elektrik yang pertama kali keluar ya, itu range-nya emang agak menyedihkan. Nah, kalau di sini semua udah diperbaiki, dia lebih bagus dan lebih proper sebagai Mini elektrik. Sekarang kita udah sampai di sampingnya, dan ini kita lagi bahas lagi nih ya. Ini adalah warna yang sangat mencolok. Ini warna Rebel Red disebutnya oleh Mini ya. Ini adalah hero color dari Mini Aceman ini, dan semua Mini itu yang Aceman dia ada two tone seperti ini ya. Karena semua Mini itu harus funky, makanya dia selalu mengasih opsi warna yang sedikit berbeda. Dia bisa two tone seperti ini, dan ini Rebel Red jujur kami suka banget ya. Gue suka banget karena mencolok banget. So, buah Mini itu wajib mencolok karena dia adalah mobil yang funky. Kita bahas nih ya, dia handle pintunya seperti ini, sama kayak BMW Group pada umumnya ya, dia tarik seperti ini. Tapi ini juga bisa jadi pembeda nih. Kalau kalian lihat Mini yang handle seperti ini, maka saya bisa jamin itu adalah Mini yang elektrik ya. Tapi kalau kalian lihat Mini yang ditarik handle-nya, nah berarti itu adalah Mini
bensin. Kenapa begitu? Karena Mini elektrik dan Mini gasoline ini dia punya basis yang sedikit berbeda ya. Kita nggak akan sebut beda basis kenapa, tapi gue akan kasih lihat clue-nya. Kalau Mini listrik tuh dia kacanya merek Fuyao. Nah, kalau kaca Mini bensin itu merek AGC Automotive. Nah, itu kalian simpulkan sendiri di mana perbedaannya. Nah, sekarang kita kalau ke bawah, nih dia dapat velg yang gede banget nih, ukurannya dia sampai 19 inci ya. Bayangin mobil yang sebenarnya dimensinya masih kompak seperti ini dikasih velg 19 inci, jadi kesannya full banget. Kalau dari jauh kelihatan bagus banget, tapi emang jadi tipis ya. Dia profilnya 225/40 ring 19. Well, dia akan memberikan bantingannya yang nggak seempuk. Iya, karena kecil ya, tapi ini adalah sebuah Mini. Kalian cari go-kart feel, ini akan memberikan handling yang bagus serta looks-nya juga keren banget ya. Of course, depan belakang dia sudah pakai rem cakram dan ini ada charging portnya. Biasa lah ya, AC DC. Nah, terus kita ke samping, di bawah pintu depan itu ada ciri khas dari si Aceman ini. Dia pakai plakat gini dan tulisannya nih Mini gini, dia kayak timbul dari samping gitu. Dia kayak retro futuristik gitu ya. Dia kayak zaman dulu tapi modern. Jadi ini looks yang nice banget. Dia ada cladding-claddingan plastik juga serta secara ground clearance dia lebih pendek daripada Mini Countryman tapi lebih tinggi dibandingkan Mini 5 door. Jadi dia emang kayak in between gitu ya. Ibaratnya gini, sebuah Mini 3 doors jalan ke sebelah ya, ke halfway, terus ketemuan sama Mini Countryman. Abis itu mereka pulang bareng dan ternyata 9 bulan kemudian lahirlah sebuah Mini Aceman seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita move ke belakangnya. Sekarang kita ada di bagian belakangnya, dan di belakang ini overall looks-nya lebih mirip Countryman ya dibandingkan Mini 3 door ataupun 5 doors. Dia atasnya mirip-mirip nih, spoilernya warna hitam, dan dia ya overall looks-nya mirip kayak bener-bener kayak Countryman yang dikecilin. Secara logo juga dia tulisannya Aceman ya. Jadi sekarang Mini itu udah nggak pakai kayak Mini Cooper Clubman, Mini Cooper Countryman, udah nggak lagi. Dia langsung aja Mini Aceman, dan ini tip S ya. Jadi dia SI karena dia elektrik bukan bensin. Jadi warna kuning juga dia nih. Overall looks-nya dia nggak ada tailpipe ya, karena dia udah elektrik, fully elektrik. Dia ada fog lamp belakang di sininya, dan di sini ada kamera, dan ini lampunya juga dia. Nah, ini lampunya pixel-pixel ya, kayak di depan dia bisa diatur. Sekarang lagi mode klasik, jadi dia kayak Union Jack gitu bentuknya. Selain klasik dia ada mode favorite sama mode go-kart, itu bisa diatur dari instrumen tengah. Kalian bisa pilih baik lampu depan maupun lampu belakang, pilih yang mana. Tapi kayaknya kita nggak sering-sering banget ya ganti ini ya, tapi nice touch dari Mini. Kalian bisa pilih mau mode seperti apa lampu depan dan belakangnya. Sekarang langsung kita buka aja sih bagasinya ini. Dia belum elektrik ya, Mini kayaknya belum ada yang elektrik, dan ini lumayan luas ya. Dia dalam juga bagasinya karena dia agak tinggi, dan kalau kita buka nih dia nggak ada ban serep di sini. Dia cuma ada charger aja, sama ini ada ini komponen apa ya. Dan ini dia ada emergency kit yang sebenarnya rumahnya di atas sini. Ini sama kan? Nah, tuh. Tapi di bawah ada lagi. Entah kenapa, mungkin punya mobil lain kali. Dan di bawah sini dia, ini ada 12 volt, dan di bawah sini dia ada charger. Tapi dia nggak dapat ban serep, dia dapat tire repair kit aja. Sisanya di belakang sini nggak ada apa-apa ya. Bagasinya lumayan luas, tapi emang nggak seluas Countryman. Karena ini adalah Countryman yang dikecilin. Jadi kalau ngerasa Countryman kegedean, menurut kita ini adalah happy mediumnya ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke interiornya. Ya, sekarang kita udah ada di baris belakangnya. Jujur aja ini nggak selega Countryman ya, karena memang secara dimensi lagi-lagi ini adalah Countryman yang dikecilin. Kalau emang pengen space belakang yang besar, yang nyaman untuk dipakai perjalanan jauh, kalian pasti pilihnya Countryman. Tapi kalau kalian merasa Countryman ketinggian, nggak kayak Mini, ini baru mobil yang tepat. Kalau buat gue pribadi sih, gue prefer ini ya, karena gue suka bawa sendiri, dan di belakang sini cuma ada beberapa kali aja ada orang gitu ya. Di belakang sini dia interiornya kurang lebih sama kayak si Countryman ya. Di sini dia ada 2 slot USB yang bisa dipakai buat penumpang belakang. Duduknya emang agak tegak dan pahanya nggak terlalu tersangga dengan baik, namun ini jelas lebih baik daripada duduk di Mini 3 doors ya. Mini 3 doors itu masuknya harus dari depan, ada 2 pintu kan. Ini dilipet dulu, habis itu kalian masuk ke belakang. Kalau di Aceman ini kalian bisa langsung masuk dan punya pintu sendiri, punya Twitter sendiri, dan space-nya masih manusiawi. Kalau kena kesempitan bisa begini ya. Jadi mungkin cocoknya buat 3 orang gitu ya. Iya, oke lah gitu. Sekarang kita langsung aja pindah ke depannya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian depannya, dan lagi-lagi ya, kalau mau bedain Mini elektrik sama bensin bisa dilihat dari interiornya.
Feel-nya tuh agak berbeda dia. Kalau yang elektrik ini mirip banget sama Countryman, dan yang paling ketara tuh dia kalau misalnya si listrik tuh di sini nih, speakernya ada di pintu, sementara kalau yang bensin dia speakernya ada di pilar A sini. Jadi kelihatan lah beda interiornya. Dan kalau kita lihat nih, kalau dia yang 5 door biasa itu dia di sini buat si wadah chargingnya, sementara kalau yang listrik karena dia nggak perlu ada space buat transmisi, maka dia bisa jauh banget sampai depan ya. Ini kalau kalian mau pakai outletnya agak kayak ngerogok gitu, wadah chargingnya di sini, dan ada 2 USB di sini. Jadi itu perbedaan utamanya kalau feel interior di depannya. Sisanya ini mirip banget sama mini-mini lainnya, apalagi sama Countryman. Dia untuk layar tengah dia sama persis sama mini Countryman. Kalian bisa tonton juga video mini Countryman, kalau belum nonton ada di sini ya, kalian tonton. Dan itu semua fitur ini sama ya, dia lengkap banget. Dia ada yang namanya experiences ya, untuk mengubah seluruh tampilan bahkan experience dari mini kalian. Jadi kalau mini ini yang baru-baru, dia tuh drive mode-nya gabung sama si tema ini. Jadi dia bilangnya mini experiences karena dia mengubah semua experience mini kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti ke go-kart alias sport mode-nya, ini tinggal ganti ke go-kart, dan nanti ada ada soundtrack kayak gitu, dan ini tampilannya juga akan berubah, mode berkendaraannya juga berubah, dan ya seluruh overall experience mini kalian ikut berubah. Selain itu dia juga udah dapet sama kayak Countryman, dia ada proyektor di kanan dan kirinya, serta ada di pintu juga dia ada proyektor. Nih kelihatan jelas banget ya, berpendar merah kalau kita lagi mode go-kart. Dan ini ada armrest yang fix, dan di bawahnya ada, ini bisa dibuka buat penyimpanan lagi ya. Ini ada cup holder yang fix juga di sini, dan nah ini dia di atasnya ada buat lampu-lampunya, ini bisa diatur intensitas lampunya, dan ya pasti udah frameless. Serta yang keren nih, dia di panoramiknya ini ada efek-efek lampunya, dan ini ikut tadi drive mode ya, karena kita ubah ke go-kart mode, maka efek-efek lampunya ini di atas jadi warna merah, jadi kelihatannya keren banget. Nah kalau di yang listrik dia itu full, nggak ada palang di tengahnya, sementara kalau di mini 5 door dia ada palang tengahnya di sini yang membelah antara si bagian depan ke bagian belakang, dan ini tetap bisa di slide doang ya. Kalau mini yang 5 door kan dia bisa dibuka, kalau di sini nggak bisa, dia mati seperti ini. Jadi ya itu dia ada sedikit opsi ya, perbedaan antara mini 5 doors dengan mini Aceman ini. Tapi ya itu pilihan kalian. Overall ini interior yang sangat menyenangkan. Setirnya juga sama, dia 3 palang yang pakai palangnya fabric. Ini funky banget. Jujur ini tebel juga setirnya, dan secara features ini lengkap. Dia udah ada Apple CarPlay, audio sudah Harman Kardon, dan wah ini sayang banget kita belum bisa bawa jalan. Tapi kalau dibawa jalan sih ini harusnya lebih enak dari Countryman. Kita udah pernah coba Countryman, bawa jalan Countryman, bisa tonton lagi sekali lagi video Countryman di sini kalau mau tahu driving feel-nya. Tapi harusnya nggak jauh beda karena secara drivetrain dia mirip-mirip. Nah 0 ke 100 juga mirip-mirip, serta range-nya juga mirip-mirip. Wah, memang kalau masuk ke mini yang baru-baru ini feel-nya bagus ya. Menurut kami salah satu interior yang paling bagus tuh di mini-mini yang pernah ada ya, mini-mini yang baru-baru ini, apalagi yang elektrik ya. Kesannya kayak keren aja gitu. Motif joknya nih ya, ini warnanya warna biru gini, dan dia funky banget. Lagi-lagi sebuah mini pasti selalu funky ya. Dia jahitannya tuh warna biru dan oranye digabungin sama biru joknya. Dan ini juga stitching di bawahnya tuh beda lagi warna birunya. Jadi ini ada berapa warna di sini? Ada warna 1, 2, 3, 4. Mana lagi warnanya ya? Sama si oranye ini, jadi 5 warna di kursi ini, bayangin. Jadi kalian mainin warna yang sangat banyak. Biasanya kalau pabrikan cuma main 2 warna, dia warnanya banyak banget. Dan entah kenapa di mini ini tuh fitting aja ya, karena emang kita selalu expect interior mini itu funky. Dan warna-warna ini juga translate ke, of course, ke tengahnya dia oranye-oranye sampai ke sini, dan ini goes well banget sama warna eksteriornya yang Rebel Red ya. Kita nggak tahu kalau misalnya kalian ngerti warna eksterior bakal berubah apa enggak si warna ini, tapi warna yang saat ini ada di mobil ini, warna Rebel Red beserta trim-trimnya ini menurut kami oke banget, funky banget, dan sangat mini. Dari segi door trim juga dia bentuknya bagus ya, dia bentuknya seperti joystick seperti ini, dan di bawahnya ada handle. Kalau yang bensin kan handle-nya di atas, nah kalau yang elektrik handle-nya di bawah. Ini wah unik sih, dan goes well sama desain interiornya yang funky. Lagi-lagi di atas ada proyektor, serta ada sih Harman Kardon audionya yang clear-nya warna gold. Jadi permainan warna di mobil ini tuh banyak banget interiornya, dan wah, entah kenapa menurut kami ini, menurut gue ya, ini fitting banget dan cocok sebagai mini yang funky lagi-lagi. Ya karena kursinya juga dia bucket seat, maka dia dapat pocket di sini, dan bentuknya begini ya. Ini dia gabung gini integrated bucket seat, dan dia ada plastik-plastikan yang cladding seperti ini.
nambah kesan sporty, dan ini ada bolongan ya, jadi kalian kalau mau jailin driver kalian bisa dari sini. Wih. Ini bolongan bisa dipakai buat ngejailin driver kalian. Ini joknya keren sih ya, tadi kita juga udah lihat nih jahitannya juga bagus di belakang sini, dan ya dapat pocket di sini oke lah gitu. Meskipun lagi-lagi kalau emang mau luas sih enaknya beli Countryman ya, kalau ini nggak terlalu luas belakangnya, tapi cukup banget. Lagi-lagi better daripada kalian pakai Mini tidur di belakang. Siksa beneran deh. Jadi itu dia preview kita mengenai Mini S-Man. Kita mau terima kasih banyak kepada Plaza Mini Pondok Indah sudah ngasih kita kesempatan buat datang ke sini lagi dan preview Mini yang baru launching di Indonesia ini, dan kita sangat tidak sabar untuk menunggu kesempatan untuk bisa coba mobil ini di jalanan Indonesia seperti apa rasanya. Kalau boleh kami tebak sih ini harusnya feel-nya pas ya. Kita nggak perlu worry mentok karena dia agak tinggi tapi nggak setinggi Countryman juga, serta dia agak panjang, jadi kita bisa ajak teman-teman kita untuk ikut menikmati go-kart feeling dari Mini S-Man ini. Sekian aja video dari kita, jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, jangan lupa nonton video Countryman kita juga yang linknya lagi-lagi ada di sini, dan komentar seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Putra, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!